Ya nih Kak, ada yang nanya nih. Kak, kayaknya aku gak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya yaitu belajar, gak bakal beda banget juga. Gimana nih tanggapannya Kak Fatih? Nah, jadi kan ini nih, kamu tuh selama di SMA tuh baik-baik aja dengan gaya hidup kamu. Nah, itu kan kayak gaya hidup kamu tuh nyesuaiin sama daerah tempat tinggal kamu tuh. Sedangkan kalau di daerah universitas di ITB ini, itu bakalan beda. Kecuali kalau misalnya kamu emang dekat Bandung ya misalnya. Nah, kalau misalnya bener sih emang gak bakal beda banget hidup kamu karena tujuannya kan bakal sama nih buat belajar. Tapi kita kan nggak cuma belajar aja ya kalau kuliah. Itu kan nanti bakal ada pertemanannya, terus organisasi dan lain-lain gitu. Jadi kamu tuh bakalan butuh teman, jadi bakal nyesuaiin juga di kehidupan sosial gitu loh. Kalau menurut Kak Zata gimana nih? Ya kurang lebih sama lah ya. Tapi kan kayak kalau misal di SMA tuh kita biasanya nih contohnya kan kayak kita biasanya kalau di SMA kita dikasih materi kayak disodorin langsung dari guru ke muridnya. Sedangkan kalau di kuliah tuh kita gak kayak gitu kalau sama dosen, di mana kita tuh selama selama di perkuliahan kayak kita tuh harus serba mandiri lah, kayak nyari materi sendiri, belajar sendiri, dan kayak butuh juga pertemanan ke yang luas gitu kan. Kayak kalau di kuliah itu kan kayak pertemanan tuh bukan lingkup yang kecil gitu, kayak dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai daerah, di mana kalian membutuhkan yang namanya sikap adaptif kayak gitu. Benar. Dan juga kan sekarang tuh kamu gak merasa butuh adaptif. Tapi nanti kamu pasti bakalan merasa kayak, duh, coba aja aku dulu beradaptasi lebih cepat. Jadi aku bakal nggak setertinggal ini gitu loh. Jadi kamu tuh sebenarnya mungkin ngerasa doang nggak butuh, tapi dalam diri kamu tuh butuh gitu buat adaptif. Ya betul banget, pokoknya untuk kedepannya pasti bakal butuh banget deh sikap adaptif ini. Betul. Tujuan hidup aku cuma pengen masuk ITB aja sih, Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan Yang Maha Esa, Kak. Gimana ya tanggapannya dong, Kak Zata? Oke, menarik, menarik, menarik. Gimana ya? Emang betul gitu ya kayak urusan hasil itu kan kayak kita kayak menyerahkan diri kayak ke Tuhan. Tapi kan Tuhan juga menyuruh kita buat buat kita berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan kayak gitu. Gimana Bang Fatih? Nah, iya bener banget nih. Jadi, walaupun kita nyerahin semuanya ke Tuhan, tapi kan kita nggak mungkin kayak ya udah aja jalanin semuanya dan nyerahin semuanya ke Tuhan. Kita juga butuh usaha nih. Jadi ya kita harus punya tujuan. Dan tujuan itu bisa kita bangun dengan framework SMART Goals itu tadi. Makanya ya nggak bisa lah pokoknya kita bergantung kayak ya udah biar Tuhan aja yang ngatur gitu kan nggak bisa. Jadi kita harus punya tujuan. Gitu sih Kak. Intinya kayak emang Tuhan tuh membantu, udah diatur sama Tuhan, tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing lagi gitu. Benar. Oke, Kak ada yang nanya lagi nih. Kak, aku gak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah aja deh. Kita mau puasa aja, nggak usah makan. Gimana, Bang Fuki? Hmm. Oke, jujur menarik nih opininya. Nah, jadi ini tuh sebagai simulasi buat kalian menghadapi kehidupan kuliahan ke depannya nih. Jadi kalau misalnya kalian gak mau beli anak panah atau gak mau jawab pertanyaan, kayak mau puasa aja gitu loh. Itu sebenarnya juga termasuk cara kalian beradaptasi terhadap suatu masalah. Tapi di sini itu artinya kalian sama aja kayak mau ngabain permasalahan yang ada di depan kalian gitu loh. Jadi kayak daripada aku ngadepin, mending aku gak usah makan aja gitu. Mending aku gak dapat apa-apa gitu sekalian gitu. Kalau menurut Kak Zata gimana nih? Ini betul banget. Kalau kalian gak ngejawab pertanyaan atau kayak beli anak panah, kan kayak gak seru, bener gak sih Kak? Kayak kalian tuh Benar. kelihatan kayak udahlah yang penting nyerah aja, nyerah kayak gitu. Kan kayak gak menarik karena nah hal tersebut tuh bertolak belakang sama tujuan CDT ini, di mana kalian tuh dituntut buat kritis supaya kalian bisa lebih aktif, bisa bisa lebih bisa lebih aktif dalam kegiatan apapun, di mana otak kalian tuh dipakai bener-bener untuk berpikir kritis kayak gitu. Iya banget nih. Jadi kayak
Kalau misalnya kalian lebih milih buat gak beli anak panah atau gak jawab pertanyaan, ntar jadi gak kecapai dong target dari CDT-nya gitu. Ya, betul banget. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak. Aku gak yakin deh dapat teman yang deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, gak bisa move on dari mereka. Kalau menurut Kak Zata gimana nih Kak? Gimana ya? Gak yakin dapat temen deket di kuliah. Pokoknya kamu tuh jangan merendah diri itu. Kamu harus percaya diri. Nanti tuh bakal banyak banget orang yang kayak bukan dari satu jurusan aja, karena bisa dari satu fakultas atau enggak dari fakultas yang lain. Karena kan di perkuliahan tuh banyak banget nih teman-temannya. Pasti bakal ada orang yang mungkin bisa dibilang baik, ada yang dekat banget, atau ada yang buruk pasti ada. Tapi pokoknya kamu yang penting percaya diri dulu aja. Kamu harus membuka diri dan jangan menutup diri untuk mendapatkan teman dekat kayak gitu. Kalau Kak Paki gimana? Nah, benar sih kata Kak Zata ya. Nah, kalian tuh walaupun udah ada bestie di SMA dan kayak susah move on gitu dari mereka, kalian tuh harus maksain diri lah pokoknya buat cari temen di kuliah. Karena kayak walaupun ada bestie di SMA, itu kalian mau gak mau harus cari teman baru karena kan bestie kalian nih kayaknya aku gak tahu ya, mungkin bestie kalian itu nggak di ITB juga nih. Jadi ntar kalau misalnya nggak ada bestie kalian, kalian juga gak ada teman baru, kalian nggak ada yang bantu dong di kuliah. Jadi mau gak mau kalian harus cari teman. Jadi ya gitu. Ya, bener banget. Soalnya temen tuh base di kuliah tuh bener-bener yang nemenin kalian selama 4 tahun kalian berkuliah. Jadi emang bener-bener penting deh. Pokoknya kalian harus ada, pokoknya harus yakin, harus percaya diri. Benar-benar. Kak, ada yang nanya lagi nih. Takut banget Kak, kalau aku gak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek. Mana Kak? Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya masalah adaptasi sama ITB itu semua orang pasti bisa. Tapi ya mungkin kemampuannya beda-beda. Ada yang lebih lama atau ada yang langsung cepet banget nih adaptasinya. Kalau apalagi kalau misalnya di akademik nih, kan kayak belajarnya pada ngebut-ngebut. Ya kamu nyesuaiin aja gitu sama pace kamu, tapi tetap jangan apa sih nyesuaiin pace sama dosen, tapi juga sesuai kemampuan kamu aja gitu loh. Jangan terlalu maksain diri, tapi juga jangan terlalu terlena. Kalau misalnya nilai kamu jelek, ya gak apa-apa karena semua orang kan juga belajar ya. Jujur juga kayak nilaiku dulu tuh juga jelek, tapi untungnya aku masih bisa tetap ngajar teman-temanku karena itu tadi kita butuh teman di kuliah. Kalau menurut Kak Zata gimana? Ya, betul banget. Pokoknya kayak pengalaman aku dulu kayak emang di awal tuh kayak susah nih adaptasi. Terus kayak dapat nilai jelek. Tapi di situ tuh aku mulai mikir nih, kayaknya harus ada yang aku ubah. Kayak mungkin kayak karena emang belajarnya ngebut dari dosen, kayak lebih baik kan kita kayak misalnya habis dari kuliah, dari libur itu kita belajar menyesuaikan dengan gimana mood kita. Jadi kalau kita apa ya, kalau misal kita lagi pusing, lagi bad mood, lagi demot lah, kayak lakuin hobi atau lakuin hal yang membuat kalian senang, dimana kalian tuh bisa otak kalian tuh jadi fresh lagi gitu. Jadi buat belajar kalian tuh lebih enak kayak gitu. Pokoknya kalau soal nilai jelek, gak apa-apa lah. Perlahan-lahan pasti bakal bagus kok, asal kalian tetap semangat dan percaya diri Benar. Kayak semua orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang bisa adaptasi cepat, ada yang lama. banget.